Gue nggak mau masa depan gue ketika gue udah milih ilmu komunikasi ini makin jelek ketika gue udah selesai dari kuliah ini gitu. Jadi gue bilang, jadi kita pasti bakal bilang penentu ilmu komunikasi itu kalian gitu. Dan syarat untuk jadi penentu itu lu mesti ikut LK1 ini gitu. Jadi semuanya itu pasti bakal ada garis besarnya. Jadi kita bakal munculkan gini, lu mau nggak yang udah lu pilih ini bakal jadi jalan suksesnya lu gitu. Kalau lu nggak mau ya udah nggak usah ikut. Kita nggak ada ngebatasin lu mau ikut nggak ikut, enggak. Lu mau nggak mau harus ikut. Kita nggak ada bilang kayak gitu. Tapi kita bakal munculkan iklim kecintaan mereka dulu sama ilmu komunikasi. Jadi ketika mereka udah cinta sama ilmu komunikasi, pasti mereka bakal ingin memajukan ilmu komunikasi itu gitu. Ilmu komunikasi kita itu pasti bakal ingin dimajukan. Caranya dia harus ikut Himakom ini gitu. Kan memang iya, Himakom yang menaungin, Himakom yang bakal memajukan jurusan gitu. Terus untuk pertanyaan Jessica, membudayakan Akmiko kali ya. Tadi kan masih kurang kalau menurut gue. Di kegiatan Akmiko itu ada kata-kata membudayakan. Jadi kan di ilmu komunikasi sendiri kan ada katanya media literasi itu apa, ya kan. Terus tayangan yang bagus untuk umur segini itu tayangan apa, patokannya apa. Nah kita memperkenalkan budaya itu gitu. Kita lebih memperkenalkan budayanya itu untuk ilmu komunikasinya sendiri. Selain itu kita juga memperkenalkan ilmu komunikasi itu ada apa sih di dalamnya? Ada fotografi, ada videografi, ada desain, ada apa sih? Ada DKV, banyak lagi yang bisa menunjang ilmu komunikasi itu gitu. Karena ini hanya sebatas masalah konsep kan pasti belum tentu nih bakal teraplikasi nggak sih semuanya gitu. Tapi kita ingin menawarkan ini sama mereka gitu. Tujuannya buat apa? Biar mereka cinta sama ilmu komunikasi gitu. Biar mereka cinta sama Himakom. Ketika mereka cinta sama Himakom, pasti ilmu komunikasi pasti bakal lebih maju lagi daripada sekarang. Kita pengen itu kaderisasi, memajukan ilmu komunikasi. Gitu. Goalnya kita ke situ. Mau itu dalam bidang organisasi, mau itu dalam bidang ilmu komunikasi, mau itu dalam bidang kaderisasi, mereka cinta di dalam 3 aspek itu gitu. Garis besarnya ke situ. Nah, seharusnya gue juga masih bingung nih pertanyaannya masalah untuk divisi gue sendiri. Karena gue ngelihat dari angkatan sekarang itu 2014 ya. Nah, kelas lebih banyak berkubu kalau menurut gue. Kelas A itu lebih ke eksternal, kelas B itu lebih ke internal. Gue ngelihat dari masanya Himakom sekarang. Nah, yang gue takutin gimana caranya kaderisasi, bukan kaderisasi, tapi Himakom sendiri nge-keep orang yang matanya kampus langsung. Oke, kenalin nama gue Jessica Widiawati, panggilan Jessica. Di sini sebagai ketua Himakom Karya 2015. Dari hati. Udah apa lagi nih? Kali juga. Bocor nih. Masuk kamera. Aduh, senjata makan kampret. Dulu dari ke Abi dulu. Oh ya, Ya, ini kan udah kenalan juga, udah tahu ini. Mungkin ada ya nasihat buat ini. Squats. Jangan. Quotes. Kalau kayak gini istilahnya jangan. Cinta itu membunuhmu. Quotes ya. Atau kalau mau ada saran juga kan kayak sih kamu mewakilin ini sebagai mentor dari teman-teman, maka teman-teman pun akan menemukan itu. Sebenarnya kekuatan Yaki itu di mana gitu. Nah, saya rasa itu. Terus jangan sesali ketika teman-teman memilih untuk udah mengalami kelebihan kita dulu lah. Entah bisa dikenal, entah ya kalau dikenal sempit ya ya. Mungkin banyak link karena yakini apa yang sekarang teman-teman jalani dan apa ya buat ini menjadi momen yang terbaik kayak gitu aja. Jadi juga cukup kuat. Posting stat. Sukses pun perlu sih. Apa ya? Ketika lu bisa berorganisasi gitu. Jadi jangan dibawa beban, cuma organisasi lu jangan dibawa beban. Lu jalan aja dengan santai. Kedepannya lu bakal enjoy aja, dan ketika lu nanti sudah selesai di organisasi, selesai di Himakom, lu tuh bakal merasa kangen sama Himakom gitu. Curhat. Hah? Iya sih, agak curhat sih. Bocor. Makanya apa ya, kenapa gue juga pengen ke, jadi ngerasa ada yang kurang gitu, nggak kenyamanannya tuh nggak dapet. Akhirnya gue kadang merasa gue nyaman di organisasi, ya akhirnya gue jalanin terus organisasi gitu. Karena
menunjang akademik gua. Mulai 2013-2014 semangat berproses karena proses nggak akan pernah bohong sama hasil. Kasih. Ya. Makin aja Sip, dokumen kegiatan itu bentuknya kayak gimana? kayak misalkan gue juga kerjasama sama Pupdekdok, jadi setiap kegiatan kayak misalkan nih Pupdekdok juga dari tahun-tahun lalu kayak misalkan gue pengen minta nih mana sih yang kemarin kita jalan-jalan bareng gini-gini, bingung gitu tuh, nggak ada yang megang gitu. Yang poster itu tadi yang boleh itu tidak fokuskan lagi. Jadi belum ada gambaran gitu kan? Belum ada gambaran gimana nih harus yang dilakuin itu kan, guys. Misalnya kalau menurut masukan aja ya, kalau menurut gue sih, kalau bisa kalian tuh bikin produk bukan hanya makanan aja, kalian bikin produk tentang komunikasi lah minimal. Kayak misalnya bikin gelang, terus ada desainnya lah, atau enggak kalian bikin stiker yang bisa dijual, itu lebih kreatif kalau menurut gue sendiri. Itu aja sih. Terus kalau misalnya buat rokok kayaknya ganja. Iya, Kayak kurang. Kayak gue mau Makasih buat Ucup yang Nanti kalau untuk masalah desain bisa minta tolong anak-anak Himakom yang mungkin bisa desain atau gimana caranya langsung dibuat gitu. Misalkan proker terdekat kita ini adalah seminar sama apa sih? Akmiko ya, seminar Akmiko gitu. Jadi bisa dibuat dari sekarang gitu untuk cari sponsornya, dan jangan lupa PR-nya cari donatur tetap selama satu kepengurusan. terima kasih Bu Kiwa. gue lupa lagi tadi mau ngomong apa. Kalau bisa loh, Ada masih mau bela rokok. Mau nambahin dong. Kalau teman-teman ini itu jangan dari atas ke bawah. Oh ya, pasti pengen dari sini lah, dari banyak ya. sini diturunin. Kita kan saingannya sama Posmai. kita mau ngajak kerja sama Kak, jadi kita naruh jualannya di Posman. Iya, maksudnya produk nih kerja sama gitu maksudnya. Pikirnya udah. Terus gini juga deh, kayaknya kita juga bisa dijual di Iya, di depan DPR. Tuh, tadi ada, kita udah ngomongin itu, cuma ada saran dari Kak Ika, katanya di PKM itu banyak yang nggak jujur gitu. Iya emang. Kecuali kalau PKM kita pelaparan. ada orang, kecuali kalau kita emang personal selling gitu, jadi jual satu-satu bukan. Oh iya, mendingan kayak gitu aja. Nggak aman PKM. apaan sih lo? Bila perlu paham. Kita mau jauh aja. Lin. Lu ngomongnya udah perasaan. Tidak mau nanya. Ya udah. Ya udah. Kaget. Masuk. Masuk. Apa coba mas? Itu kalau harganya berkisar berapa? Bisa. Beli. Terus mau jualannya. Serius. Terus mau jalannya tiap hari apa, seminggu sekali atau gimana? Atau pas mau ada acara doang? Iya gitu. Oke. Sebelumnya kan yang di Soles itu kan udah biasa kita jual miras. Waktu acara Depok dulu. Nah kita kemarin itu jualnya itu 3.500, itu tergantung. Ih, biasa sekali. Itu tergantung dengan isi misalnya. Kalau yang biasa aja ya udah kita patokinnya 3.000 kalau nggak 2.000. Itu pastel. Oh iya. Pastel. Risol. Oh iya bedanya. Beda kalau pastel kan Bintang. isinya cuma Kan dididik mulai dari sayur-sayuran. Kalau risol itu isinya ada daging asamnya gitu. Iya. Terus tadi kapan katanya pelaksanaannya kan? Iya, pelaksanaannya secepatnya. Setiap hari atau per minggu? Maksudnya per minggu. Maksudnya per minggu. Ganti-gantian kan. Teman-teman. Ih, keselin amat sih itu tuh. Di situ kira-kira kalau bikin kayaknya bakal kondisi gak? Maksudnya Tahu lah, saya pasti kan ngomong bakal gini ada aja. halangan aja nih gitu kan kalau mau jualan gini gitu. Kan kita nggak mungkin sendirian kan, kita bantuan sama teman-teman Himakom yang lainnya. Himakom ada anak kopi. Iya, kita keluarga. Apa sih? Emang jilius. Kita juga bisa jualan.
Wey, tidak ucap. Udah. Ada lagi nggak yang mau nambahin? Gue saran aja sih. Boleh. Kalau menurut gue, rokok tuh terlalu ekstrim ya. Kalau apalagi lu sama-sama mahasiswa gitu. Meskipun kemasannya rokok herbal, cuman kan dia tetap aja dibakar. Lu tetap ngisap-ngisap asapnya juga gitu. Itu juga bahaya gitu. Kalau misalnya ada produk lain yang lebih gimana, lebih kreatif dan lebih gimana, lebih bisa menjual dan lebih umum gitu dibandingkan rokok, ya kenapa enggak gitu. Karena malah nanti jatuhnya malah blunder sendiri ke Himakomnya. Kenapa sih Himakom malah jual rokok, malah bikin image malah jelek, takutnya kayak gitu. Bikin negatifnya juga, jangan bikin untungnya juga. Itu sih. Ada lagi nggak yang mau nambahin? Udah. Cukup. Oh ya, gue Apa Ami mau gue nambahin? masuk dong. Iya. Oh, ada. Siapa? Sabu-sabu. Ya kalau bisa sabu-sabu dijadiin. Enggak, serius. Jangan. Di penjara semua. Oh iya, krikot ya. Ini apa sih tadi ya? Ini. Kan tadi ngebahas tentang rokok ya, betul juga tadi tuh. Kalau misalnya image rokok itu sendiri kan, meskipun Ucup bilang rokok itu bagus segala macamnya, tapi image rokok sendiri kan nggak bagus ya. Kayak sama aja sih, dibakar-bakar juga, terus asap juga belum tentu bagus juga. Terus yang kedua, kenapa nggak mau jual kayak si Indra bilang tadi, tapi jangan gelang juga maksud gua. Kalau si ini kan Indra tadi nyaranin ini kan kayak gelang segala macam. Kenapa nggak jual kayak apa? Kayak yang lu bilang kemarin pas oprek tuh loh. Lu bilang kan mau jual buku kayak gitu nggak apa-apa. Iya, yang kayak kan tahun besok nih. Mungkin bakal enggak, yang maba besok nih kan mungkin dosennya itu bakalan nyuruh buku yang sama dengan buku yang kita beli kemarin. Kenapa nggak ngumpulin buku yang kemarin terus dijualin lebih murah lagi kayak gitu? Atau mungkin bisa beli di tempat yang apa? Yang koordinir gitu ya. Kayak gitu. Jadi lu yang ngatur maba-maba besok buat beli di sini aja. Kerja biar sama kayak sama gitu. dosen. Kerja sama dosen bisa juga kayak gitu. Bisa masuk, Bos. Ya, soalnya di tahun gua sama di tahun lu tuh sama beli bukunya ya. Iya. Sama yang disuruh beli buku apa, gua disuruh beli juga kemarin. Dipakai nggak bukunya? Nggak dipakai, nggak kebaca tuh buku. Masih di plastik. Udah dijual. Tapi Boleh. Apa? Iya, paling saran simpel aja sih kalau misalnya teman-teman nggak usah jauh-jauh ya keluar. Artinya di Ormawa sendiri, teman-teman kan tadi udah risol ya, ada risol. Nah, teman-teman Ormawa kan biasanya buat acara besar butuh snack-snack seperti itu. Kalau teman-teman bisa jual murah, lebih murah lagi, kenapa enggak gitu. Terus kemudian teman-teman tuh lagi mahasiswa tuh lagi gandrung sama paket kuota segala macam pulsa dan sebagainya. Teman-teman udah punya link ke apa? Indosat. Nah, ke Indosat tapi itu nggak dimanfaatin gitu. udah enggak sekarang. Itu aja sabut. Ya udah sih, emang sekarang udah teman mahasiswa lagi butuh banget kuota kayaknya. Gue juga mau beli nih kalau ada yang jual. Teman-teman gue juga banyak tuh yang lagi nyariin. Itu coba kita yang konsumsi buat acara-acara besar. Gua dulu sama Aci. Oh iya. Udah, ada lagi tambahan teman-teman? Dia tuh keren tuh. Nggak ada, udah aja kalau tutup. Terima kasih. Udah kok. Terima kasih. Sama-sama. Hai. Baper. Ada semuanya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok berarti kita harus menjadi kelompok tersebut. Nah, jadi caranya itu membaur dulu kepada mabanya, menghapuskan atau meruntuhkan benteng antara kita dengan maba, dan juga menghapus citra di mana misalnya senior dengan junior itu yang selama ini kita ketahui itu seperti apa. Kita mencoba merubuhkan benteng tersebut dengan cara pertamanya kan ada nanti biar mabanya lebih tertarik buat Asmiko sama LK itu dikenalin ilmu komunikasi itu apa, terus untuk kedepannya dijelasin juga untuk dunia keprofesian di era sekarang itu seperti apa gitu. Jadi membuat maba tuh
apa yang nggak dia tahu yang bakal kita kasih tahu gitu. Jadi kan orang kalau misalnya nggak tahu akan sesuatu, dia akan mencari tahu itu. Nah, kita menaunginya dengan memberikan memberitahunya gitu. Terus jadi dari yang kita kasih tahu manfaat ikom itu apa, profesi dari ilmu komunikasi itu sendiri apa, kita kasih tahu kalau misalkan di Akmiko sama di LK itu mereka bakal dapetin itu. iya, dapat benefitnya. Benefit dari kegiatan kita sendiri itu apa. Jadi mereka tuh terketuk hatinya dia. Maksudnya ingin mengetahui lebih lanjut apa sih Akmiko dan LK itu. Karena setelah ikut Akmiko dan LK bakalan dapat benefit yang tadi ke dunia keprofesian di era yang sekarang. Proker yang pertama itu ajang keakraban ilmu komunikasi atau Akmiko. Sasarannya udah pasti maba ilmu komunikasi. Tujuannya memperkenalkan rangka-rangka pembelajaran ilmu komunikasi serta implementasi dalam kehidupan sehari-hari maupun ruang kerja. Lalu tempat, tanggal, dan waktu pelaksanaan kisaran waktunya tempatnya di Labuan 11, 12, 13 September 2015. Nah, kekuatannya menjadi syarat administratif komunikator. Kenapa? Agar maba. Jadi tuh kita memperkenalkan juga kalau misalnya dengan ikut Akmiko itu bisa mendapatkan bisa ikut komunikator, karena komunikator sebelumnya kan nggak siapapun boleh ikut komunikator dengan hanya membayar 50.000 saya bisa ikut komunikator. Nah, kalau sekarang enggak. Kalau misalnya mau ikut komunikator dengan kita bilang mau kemana ya yang departemen minat bakat nanti bakal jelasin. Nah, dengan ikut Akmiko dulu baru boleh. Jadi siapa yang ikut Akmiko baru boleh ikut komunikator. Jadi di Akmiko masanya banyak, di komunikator pun banyak. Terus kelemahannya banyaknya anggapan akan ospek jurusan yang dianggap merepotkan. Kenapa kayak gitu? Karena saya sendiri dulu sebagai maba menganggap Akmiko itu, karena dengar dari cerita orang-orang, itu adalah kayak jadi ospek jurusan. Terus opportunity-nya sebagai acara yang diadakan hanya sekali selama menjadi mahasiswa komunikasi, dapat membuat persepsi atau gambaran akan ajang keakraban yang dapat menjadi pengalaman lebih tersendiri. Nah, di sini juga kan kita nanti bakal mengundang alumni-alumni yang bakal memberikan kita informasi tentang dunia keprofesian yang sekarang, yang benar-benar di era yang sekarang. Nah, yang itu yang bakal kita publikasikan sama maba waktu pertama kali kita mempersuasif mereka. Nah, ancamannya itu kejenuhan mahasiswa akan masa orientasi yang biasanya membosankan. Konsepnya memperkenalkan kebudayaan melalui kecintaan ilmu komunikasi. Di sini kita lebih mengembangkan, tetap nggak lupa untuk mengenalkan kebudayaan Indonesia, tapi juga nggak melupakan ilmu komunikasinya sendiri. Jadi gimana budaya dan ilmu komunikasi itu saling berkaitan. Budaya dan ilmu komunikasi saling berkaitan, jadi maba itu tidak mengesampingkan ilmu komunikasi pada saat acara itu. Tuh, memperkenalkan budaya melalui kecintaan ilmu komunikasi. Penanggung jawabnya saya sendiri, Aisyah Tiara Puspita. Jumlah panitianya kisaran 25 sampai 30 orang. Baik, saya Ganesha Prima akan menambahkan sedikit dari ini program kerja untuk ajang keakraban ilmu komunikasi Tirta. Nah, di sini yang kita maksudkan ini tadi ada sedikit penjelasan mengenai weakness, yaitu banyaknya anggapan akan ospek jurusan yang dianggap merepotkan. Bagaimana merepotkan ini sendiri pasti mungkin karena dalam rangkaian tersebut itu sudah ada beberapa masa orientasi yang sebelumnya dilalui oleh mahasiswa baru sendiri, seperti orientasi jurusan orientasi universitas, kemudian fakultas. Nah, kemudian masuk ke Akmiko sendiri. Jadi di sini yang kita tekankan adalah di mana Akmiko ini sendiri sangat berbeda dengan mungkin yang dikatakan ospek jurusan lain. Kenapa? Karena kita menamakan sendiri sebagai ajang keakraban, di mana di sini kita adakan acara ini untuk tujuan utamanya itu mungkin lebih memperkenalkan atau mempererat silaturahmi antara mahasiswa baru dan nantinya kepada alumni-alumni yang ada, sehingga dalam hal tersebut kita sebutkan juga ada benefit, yaitu
mahasiswa baru ini sendiri pasti merasa tertarik jika kita katakan gitu. Nantinya kalian akan menemukan mungkin lingkup-lingkup yang mungkin kalian tidak dapat pahami dalam kehidupan komunikasi, sehingga adanya senior-senior dan alumni-alumni tersendiri dapat menjadi suatu daya tarik tersendiri yang nantinya dapat membantu permasalahan mereka. Nah, di situ kenapa di sini kita tekankan bahwa Akmiko ini sangat berbeda dengan ospek jurusan yang diadakan pada mungkin jurusan-jurusan lainnya. Kemudian untuk konsep sendiri ada sebuah konsep yang ditambahkan lagi di sini. Jadi untuk juga menarik daya tarik apa ini? Ya, untuk dia kayak yaudah kalau gitu berarti ini juga sih nambahin juga, soalnya kan selain jadi syarat administratif buat komunikator itu agar mempermudah panitia tidak repot dalam pembagian dana. Jadi kalau misalnya saat Akmiko kan dananya beda, nanti pas komunikator bedanya, jadi tuh biar satu aja gitu, nggak merepotkan. Terus memberikan nyambung nih. Gue izin menambahkan ya. Iya. Jadi kalau untuk poin yang tadi, kenapa administratif untuk komunikator sama Akmiko itu digabung, mungkin si Aisyahnya kayak beribet gitu mungkin cara nyampeinnya. Jadi maksudnya itu kenapa kita gabungin, biar panitia yang ngumpulin dana itu gampang ngumpulin dananya. Jadi waktu Akmiko ngumpulin dana, waktu komunikator ngumpulin dana kan pasti bikin capek. Jadi kita gabungin aja semuanya, pasti kan udah tahu hitung-hitungannya. Jadi buat Akmiko segini, buat komunikator segini, jadi biar gak memperibet. Terus di konsepnya sendiri kenapa tadi gua sama Aisyah tadi diskusi masalah konsepnya, itu kan ada kata-kata konsep budaya ya. Bukan cuma budaya yang ada di sekitar kita, misalnya budaya yang ada di Serang atau budaya di Indonesia, tapi ilmu komunikasi sendiri juga punya budaya gitu. Yang pengen kita munculkan itu, kita pengen ngerangkum dua-duanya, budaya yang ada di Indonesia, budaya yang ada di Serang, budaya yang ada di ilmu komunikasinya sendiri. Jadi kita pengen ngebangun iklim itu sama mereka, kita pengen ngejelasin juga sama mereka iklim budaya itu sebenarnya ada, bukan cuma budaya tari-tarian, seni, apalah, bukan. Tapi ilmu komunikasi sendiri juga punya budaya gitu. Iya gitu. Terus selanjutnya LK. Ya, selanjutnya dari LK1 bakalan saya yang jelasin. Yang pertama, sasaran kegiatan itu kan seluruh mahasiswa ilmu komunikasi yang ingin berpartisipasi dalam sektor organisasi, di mana LK1 ini sendiri menjadi syarat masuknya HMJ. Kan, terus tujuannya itu melakukan kaderisasi pada mahasiswa untuk dapat membangun komitmen dan melengkapi prasyarat resmi dalam organisasi tingkat jurusan itu yang saya bilang. Terus perkiraan tempat, tanggal, dan waktu pelaksanaan itu di Baitul Hamdi tanggalnya 16, 17, 18 Oktober, itu minggu kedua. Terus di sini strength-nya itu LK1 sendiri berpengaruh dalam proses pembelajaran mahasiswa dalam keorganisasian, di mana untuk mengikuti organisasi dasarnya harus memenuhi persyaratan LK. Terus weakness-nya itu dari isu-isu yang ada dari luar itu memunculkan isu-isu buruk dari LK itu sendiri. Jadi di mana dibilang banyak kan orang bilang LK itu nanti cuma dibully gitu-gitu. Terus di sini konsepnya yang pertama pembelajaran materi-materi keorganisasian, itu poin-poinnya. Terus mengkritiskan pemikiran calon pelaku organisasi, pengaplikasian komunikasi massa, mengundang pembicara dengan prestasi di bidang organisasi, dan tugas pengadaan acara terkait isu komunikasi terbaru. Di sini penanggung jawabnya saya sendiri, Budina Indonesia, dan jumlah panitia yang dibutuhkan kira-kira 20 sampai 30 orang. Di sini saya mau nambahin juga buat konsep itu, garis besar itu kita tuh mau membentuk kemandirian dari kepekaan para peserta LK itu sendiri. Terus di sini poin-poinnya jadi tuh menciptakan kemandirian dan kepekaan terhadap organisasi, di mana kita bakal munculin LK itu sendiri kan syarat dari Himakom, ya kan? Nah, kenapa Himakom gitu?
kenapa Himakom dijadiin nilai plus dari LK itu sendiri, karena Himakom itu sendiri kan siap yang organisasi yang siap mewadahi mahasiswa ilmu komunikasi. Terus di situ juga kita kasih tahu kenapa jadi Himakom ini sendiri tuh dijadiin alasan gimana supaya banyak yang minat ikut LK gitu. Jadi gitu ya. Gue aja menambahkan ya yang ngebantuin. Jadi sebenarnya kita punya mapping dari kaderisasi kegiatan Akmiko sama LK itu sebenarnya punya garis besar. Jadi kita pengennya dalam 3 kegiatan yang kita kan kaderisasi, intinya ngekader. Dari 3 kegiatan ini, dari 3 acara yang bakal kita lakuin biar mahasiswa baru ilmu komunikasi ini bisa ke kader, kita pengen semuanya ini ada garis besarnya, garis besar yang bakal berhubungan gitu. Di kaderisasi kan kita pengen menciptakan biar mahasiswa baru itu terlibat sama kegiatan kita, kegiatan Akmiko, LK, communicator, semua yang bakal dilakuin sama Himakom. Kita pengen itu. Yang kedua dari Akmiko sendiri, kita pengen memunculkan budaya itu sebenarnya apa. Dari kecintaan kita untuk mengikuti kegiatan ini, otomatis kita kan pasti tahu Himakom itu sebenarnya apa. Nah, setelah mereka udah tahu Himakom itu apa, iklim Himakom itu apa, mereka pasti bakal tahu dari konsep Akmiko tadi. Konsep Akmiko tadi kan memperkenalkan budaya ilmu komunikasi, budaya yang ada di sekitar. Jadi bukan cuma memunculkan kecintaan terhadap Himakom, tapi juga memunculkan terhadap kebudayaan ilmu komunikasi maupun kebudayaan yang ada di sekitar. Yang ketiga, kenapa kita bikin konsep LK-nya tadi kayak gitu? Ketika lu udah cinta sama organisasi, lu udah cinta sama budaya lu udah cinta sama jurusan lu, budaya di jurusan lu pasti bakal cinta sama lu pasti bakal memunculkan kemandirian, kepekaan lu terhadap lingkungan di sekitar lu. Kenapa? Lu udah cinta sama budaya, lu udah cinta sama Himakom. Himakom kan mewadahi. Himakom kan ada Tridharma Perguruan Tinggi Negeri. Nah, itu. Jadi 3 kegiatan kita ini benar-benar punya garis besar yang goalnya itu tujuannya untuk satu gitu. Itu dia untuk mencapai visi misinya. Himakom. Kayak gitu garis besarnya. Ya. Jadi sekian presentasi dari divisi kaderisasi. Ada pertanyaan Dan masukan lain. ya? Angga nggak jadi nambahin. Jadi ujuk. Kok mirip ya? Bagaimana sih kan kaderisasi kan menginginkan anak komunikasi itu mengikuti kegiatan LK semua ya. Bagaimana sih menangani orang yang terpengaruh ya oleh temannya gitu? Kalau kegiatan LK itu kejam kayak gitu. Kejam pembunuhan, berantai. Karena selalu dibentakin ya, bagaimana sih itu cara mengajak orang? Ada lagi? Enggak, langsung dijawab aja biar nggak lupa. Ini Siapa yang mau jawab? nih izin menjawab. Gak diizinkan. LK ya tadi tanya. Iya, gimana cara mempengaruhi teman-teman yang udah terpengaruh sama sisi negatif dari si LK itu sendiri. Ya. Itu yang mau kita hapuskan, maksudnya yang mau kita tanganin, dimana dari cara mengkaderisasi kita sendiri itu dengan meminimalisir bisikan-bisikan negatif dari luar yang tentang bulian itu, dengan memunculkan sisi-sisi positifnya dan manfaat dari kegiatan yang kita buat itu sendiri. Jadi bener-bener kita tuh nggak, mereka udah dapat nih bisikan-bisikan segala macam itu ya. Nah terus tugas-tugas kita tuh gimana cara memblow up semua manfaat sama sisi positif dari kegiatan yang kita bikin. Kan dari awal juga tadi kan kita udah jelasin, kita tuh cara kadernya kita dengan bilang benefit yang kalian akan dapatkan itu nanti di dunia keprofesian yang tentang ilmu komunikasi di era sekarang itu. Jadi kan sebelumnya kita membaur dulu sama mereka. Jadi kan kalau misalnya mereka sudah terpengaruh, sudah nyaman sama kita, otomatis dia akan menghargai apa yang kita akan adakan. Gitu. Jadi pertamanya kalau misalnya sebenarnya kayak misalnya nih
gue ngajak Vidi ngajak Vidi udah mempersuasif Vidi banget, jadi kan Vidi bakal percaya sama gue dan dia itu akan secara tidak langsung bakal ikut up dengan acara yang kita buat gitu. Jadi kalau misalnya yang LK memang sih bakal itu karena memang isu-isu dari luar itu pasti kita bakal dengar LK itu kayak apa, dari jurusan apa segala macam. Kan kita dengan awalnya udah kita rangkul. Jadi kita tuh deketin diri. Secara tidak langsung si maba itu kalau sudah nyaman bakal menghargai acara. Dari gua dong. Iya Kak. Itu yang tengah Miko kan panitia Miko itu dari internal apa oprek. Kemudian kan berkaitan dengan komunikator juga ya. Itu si panitia yang mengikuti Akmiko kalau misalnya dari oprek apakah mereka ikut komunikator juga apa tidak gitu. Biar jelas kondisi. Iya. Rangkaian kan gitu. Jangan nanya apa? Udah. Ya gue udah. Ada mau tambahin lagi pertanyaan. Nah, gue ingin menjawab pertanyaan dari saudara Jalal ya. Jadi kan kayak pertanyaannya kegiatan Akmiko terus digabung sama komunikator, panitianya bakal tetap atau enggak gitu ya. Nah, ini mungkin kurangnya kita kurang menjelasin. Jadi kita di kegiatan komunikator sama Akmiko ini kan digabung sama divisi minat bakat ya. Nah, jadi kita bakal berkontribusi di situ gitu. Tapi keputusan bukan mutlak di kita. Akmiko kita yang megang, sementara yang untuk komunikator itu kalian yang megang gitu. Jadi maksudnya ada kontribusi antara dua divisi ini gitu. Jadi masalah kalau misalnya komunikator yang bakal nentuin panitia itu nanti bakal sama nggak sih buat kegiatan Akmiko, sementara Akmiko bakal oprek kan. Nah itu ketentuannya itu dari kalian kalau fokusnya untuk masalah komunikator. Tapi kalau untuk Akmikonya sendiri itu dari kita gitu. Jadi di dua kegiatan, dua tujuan yang berbeda, tapi dua kegiatan tujuannya sama, tapi penentunya itu beda gitu. Ngerti kan? Penentunya untuk Akmiko itu kita, penentunya untuk komunikator itu kalian. Tapi tujuannya sama. Komunikator kan pinginnya masanya banyak. Kita juga tujuannya masanya banyak. Mahasiswa baru juga terlibat. Gitu. Jadi untuk masalah kepanitiaan, untuk masalah komunikatornya itu ditentukan sama divisinya minat dan bakat. Tapi kita nggak bakal lupa untuk kontribusi di situ gitu. Nah. Ada lagi? Itu TV. Kayak tadi kan katanya ada kita harus pertama-tama kan untuk mengkader kayak membaur dengan maba dan memperkenalkan ilmu komunikasi. Tahun depan kan kalau nggak salah buka 3 kelas ya Kak Fami komunikasi. 3 kelas? Wow. Ya. Jadi nanti maksudnya sih gue lebih ke yang teknisnya gitu, gimana cara kalian untuk membaur ke mahasiswa komunikasi, apakah anak kaderisasinya aja atau seluruh pengurus, dan cara kalian untuk membaur itu kayak gimana, apa mengenalnya itu kayak gimana, apa mungkin ke kelas-kelas kah atau mungkin gimana. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi kan komunikator itu syaratnya harus ikut Akmiko, ditunjukkannya lewat apa gitu, kepastian kalau misalkan dia itu ikut Akmiko apa enggak. Iya, komunikator. Terus gimana tuh? Kalau misalkan yang gak ikut Akmiko karena alasannya sakit atau gimana, tapi mereka tetap pengen ikut komunikator, kira-kira bisa atau enggak? Perasaan pertanyaannya 2 halaman. Enggak dikit. Iya benar. Dicatat. Ini nangkep kan dia. Kasih aja catatan lu sama dia tuh. Jangan. Dicatat apa tadi? Ulangi David, Iya. Masya Allah. Cara tadi membaur dan memperkenalkan. Nah, Dar, jangan kencing di hutan. yang kedua, cara nunjukin, maksudnya caranya gimana gitu, buktiin dia itu ikut Akmiko apa enggak untuk ikut komunikator. Dan kalau yang nggak ikut Akmiko tapi pengen ikut komunikator gimana? Alasannya misalkan nggak ikut Akmiko karena sakit. Terus tadi kan ada yang di LK tuh ada poin memanfaatkan dosen. Itu maksudnya lebih ke kayak gimana? Apa gimana gitu teknisnya sih, gue lebih ke teknisnya.
Terus kan tadi katanya Akmiko bawa tema tentang ada kebudayaan-kebudayaannya gitu. Mungkin bisa lebih diperjelas gitu konsepannya mau kayak gimana. Akmiko yang tadi coach kebudayaan. Konsepan Akmikonya kayak gimana? Ya, sebelum menjawab tadi kan Angga pengen menambahkan ya. Ada nggak sih tadi? Iya. Angga akan menambahkan. Ya. Sedikit dulu. Iya, nggak Iya. apa-apa. Ya udah. Maaf ya, ini juga ada agak ngantuk. Melek, please. Jadi Dokter ini Melek cantik. Gue jawab. Sini jawab. Tadi mungkin ini bisa menambahkan yang pertanyaan dari Yusuf juga tadi ya. Tadi Yusuf nanya itu kan ya, Iya. gimana cara biar LK itu kesannya nggak menakutkan buat orang-orang ini. Nah jadi mungkin di sini ada sebuah konsep lagi, tapi ini lebih kepada konsep tambahan yang mana kita itu membuat kerjasama dengan kembali lagi itu minat bakat dengan departemen minat bakat. Jadi gambaran saya di sini adalah kita itu menggambarkan acara dari ilmu komunikasi itu benar-benar bukan murni bukan seperti acara yang tidak memiliki ini apa ya istilahnya bukan hanya sinergitas tapi kepada hal-hal yang kalau misalnya mungkin orang berpikiran oh ini paling nanti dikerjain, dibully, dimarah-marahin gitu-gitu. Nah, bagaimana caranya? Jadi konsepnya itu gini. Mungkin kan nantinya kita bakal punya yang namanya kalau setiap acara ada kepanitiaan yang mungkin dari anak ilmu komunikasi sendiri. Jadi ini juga sekalian memanfaatkan, maksud saya gini. Jadi itu kita membuat suatu videografi di mana itu memperlihatkan acara kita, yaitu acara pertama, acara Akmiko. Tapi bagaimana caranya? Video ini sendiri nggak terkesan kayak video yang membosankan atau gimana. Jadi ini benar-benar dikemas dalam sisi yang kalau kita bilang kan kita anak ilmu komunikasi nih, pasti ada juga elemen-elemen yang masuk dari kayak mungkin broadcasting atau semacamnya walaupun mungkin belum ada penjuruannya. Jadi maksud saya di sini kita manfaatkan orang-orang tersebut untuk pastinya kan semua belajar fotografi nih. Kita manfaatkan di DOP-nya sendiri, Department of Photography dalam acara Akmiko sehingga dalam acara sendiri ntar pengaplikasiannya kita tinggal melakukan rekamannya jadi nggak perlu ada transisi pemindahan kamera jadi mungkin lebih ke banyak mata sehingga nantinya lebih terkonsep gitu dari videonya ini sendiri jadi kelihatan rapi bener-bener kayak official teaser Akmiko gitu jadi bener-bener bukan dokumenter Akmiko bukan tapi official teaser jadi istilahnya kalau di bioskop itu kan yang mungkin kalau Avengers itu ya yang singkat-singkatnya doang jadi kayak bentar-bentar dikit tapi bener-bener kelihatan seru ya ternyata ilmu komunikasi itu kegiatannya gini. Nah jadi gitu itu yang ingin kita perlihatkan jadi pastinya dimanfaatkan juga dalam sisi ininya jadi itu konsep yang akan saya perlihatkan jadi dari ilmu komunikasi tadi dari Akmiko tadi sehingga dipertontonkan sebelum LK jadi nggak ada lagi anggapan bahwa mereka ini bohong paling ntar di saat dibully gini karena mereka melihat konsep video yang begitu itu menurut saya. Iya, yang ucup itu. Gue bakal menjawab pertanyaan dari Sika selaku ketua Himakom. Jadi cara membaur seperti apa sih yang bakal kita lakuin kaderisasi pertama? Jadi kita bakal berkontribusi sama fakultas. Jadi kita bakal minta wewenang, bukan wewenang sih, bukan mutlak. Jadi kita bakal meminta wewenang selang waktu untuk mengumpulkan mahasiswa ilmu komunikasi dan kita menjelaskan kepada mereka kalau kita itu perwakilan dari Himakom. Jadi kayak gini, yang kalau menurut gua cacatnya ospek fakultas waktu gua maba kemarin itu semua mahasiswa mau itu Anda mau itu ilmu komunikasi digabungin satu kelas dimasukin Himakom itu apa, Himane itu apa. Jadi bakal munculin sifat acu tak acu dari mahasiswa sendiri. Ngerti kan? Jadi maksudnya mau itu mereka acu tak acu kita paksa mereka caranya mengumpulkan mereka yang sama itu, yang mono itu, yang homogen itu di satu tempat dan kita menjelaskan kalau mereka itu diwadahin sama kita. Kita itu ada gitu. Itu cara kita ngebaur. Itu yang pertama cara kita ngebaur. Kedua, kita membawa bendera Himakom. Kenapa? Bukan cuma kaderisasi yang bakal ngejelaskan kalau misalnya tujuan kita kesini tuh untuk bisa tahu aspirasi kalian, untuk kalian bisa kenal sama kita. Bukan cuman kita berempat atau nggak mereka bertiga yang bakal ngejelasin itu, tapi Himakom sendiri gitu. Itu cara kita ngebaur sama mereka.
Jadi bukan masalah personal persuasif kita ngedekatin 2 orang atau nggak kelompok dari mereka itu sama aja kayak mengkotak-kotakan, ngerti kan? Jadi maksud kita itu Himakom yang tampil di depan mereka, Himakom yang bakal memperkenalkan Himakom sendiri itu untuk mereka itu apa sih gitu. Kita ini fungsinya kita untuk kalian itu sebagai ini. Pasti kan bakal membuka mindsetnya mereka gitu. Nah, cara membuka mindsetnya mereka itu kita meminta wewenang kepada BM-nya sendiri atau nggak dari fakultasnya sendiri untuk kasih kita waktu untuk memperkenalkan kita sama mereka gitu. Biar kaderisasi ini bisa jalan, tujuan kaderisasi, tujuan Himakom, tujuan visi misi, kegiatan kita juga bisa jalan gitu. Dan kita bisa melibatkan mahasiswa di tiap kegiatan kita. Itu untuk cara membaur. Cara membuktikan ya, Miko dan Communicator. Itu caranya hampir sama kayak tahun kemarin sih kalau menurut gua gini. Jadi kan kita waktu ospek fakultas, setahu gue waktu kita ospek fakultas ada secret di depan PKMA ya, yang ngumpulin uang. Yang kalau misalnya kalau lu mau Akmiko sama apa sih yang dipaketin waktu kita ospek kemarin, Communicator ya, yang dipaketin bayar segini, lu pasti bakal ini tujuannya untuk lu ikut kegiatan Akmiko sama untuk kegiatan Communicator. Nah, sama caranya gitu, tapi kita jelasin lagi ke mereka di Communicator itu ada apa, di Akmiko itu ada apa gitu. Jadi lebih mendetail lagi sama maba biar mereka lebih antusias sama kegiatan kita gitu. Caranya apa? Ya itu tadi cara kita untuk kaderisasi mereka. Kita ngebaur sama mereka, kita jelasin keprofesian itu apa sih yang bakal kalian dapat nanti. Ilmu komunikasi itu bakal memperkenalkan apa sih sama kalian di era kedepannya gitu. Ilmu komunikasi ngejanjiin apa sama kalian. Nah, kenapa tujuannya itu untuk mahasiswa baru ini antusias sama Communicator. Communicator tujuannya untuk apa? Memperkenalkan keprofesian sama mereka. Akmiko apa tujuannya? Untuk memperkenalkan kebudayaan itu apa gitu. Kebudayaan yang ada di sekitar lo itu apa, kebudayaan ilmu komunikasi itu apa, biar lo bisa tahu gitu mappingnya. Biar mereka bisa tahu. Kenapa? Kalau misalnya mereka tahu mappingnya, pasti mereka bakal tahu alurnya bakal kemana gitu. Ngerti kan? Alurnya ada, pasti mereka bakal ikut. Pertanyaan kedua, ketiga, apa sih? Itu teknis LK. Hah? Ini apa sih? teknis LK. Iya. Dosen itu loh, kerja sama dosen. Nah, ini kan yang sini ya kayak yang opportunity Iya, ya. Itu kan kesempatan. Jadi itu kesempatan LK tuh kita nyari masa buat LK tuh dengan cara kita kasih tahu dosen. Kan dosen bilang juga kan ada nanti bakalan ada LK apa? Komunikasi. Komunikasi organisasi. Nah, di situ tuh kita kasih tahu kalau dia itu apa pentingnya masuk apa kalian tuh bisa masuk organisasi di Himakom. Nah, salah satu Himakom itu salah satu syaratnya adalah LK gitu loh. Jadi kita kasih tahu dosen juga. Gimana cara mereka persuasif ke mahasiswanya. Gue juga menambahkan ya, mungkin dosen ini alternatif pertama. Alternatif pertama itu dosen. Kalau misalnya nggak bisa, kadang kan ada dosen yang acuh tak acuh. Kadang dia mikirnya buat apa gua, penting emangnya. Sementara dosen komunikasi organisasi itu cuma 1 orang. Nah, cuma 1 orang. Apakah dia acuh sama ilmu komunikasinya atau enggak? Dia pengen menciptakan iklim organisasi itu sama mahasiswa barunya itu kan kita masih belum tahu. Tapi kalau menurut gua pasti tak acuh gitu. Itu alternatif pertama, kita pakai dosen karena mereka punya wewenang. Bukan wewenang sih, karena mereka punya ilmu pengetahuan di bidang organisasi. Yang kedua itu kita, Himakom yang bakal memperkenalkan. Kenapa? Karena kita itu udah LK gitu. Kita udah ngejalanin LK itu sebagian besarnya di Himakomnya. Jadi kita memperkenalkan LK itu tujuannya buat apa sih? Memperkenalkan lu ke organisasi itu apa? Memperkenalkan lu kepekaan lu terhadap organisasi itu apa? Memperkenalkan mereka juga Himakom itu tujuannya untuk apa? Organisasi itu untuk apa? Apa yang bakal dijanjiin organisasi ketika lu nanti lepas dari Untirta itu sendiri gitu. Jadi bakal ngejanjiin untuk kedepannya, walaupun ini masih belum tahu bakal jalan atau enggak, tapi kita ngejanjiin ini buat mereka gitu. Ngerti kan? Iya. Nah, pertanyaan yang keempat tadi. Udah lebih rinci untuk kebudayaan Akmiko ya? Iya, konsepnya mau kayak gimana? Kan tadi ada bawa-bawa kebudayaan. Nah, maksudnya tuh mengenalkan budaya yang akan berpengaruh dalam masyarakat gitu loh Pak. Jadi kan budaya kita yang sekarang tuh berubah-ubah juga ya. Banyak yang masuk budaya-budaya asing dalam saja. Jadi mengajak maba itu lebih aware, maksudnya lebih sensitif dengan budaya kita sendiri, dan tapi itu balik lagi yang mengenalkan juga budaya ilmu komunikasi itu seperti apa. Gitu loh Pak. Terus terus habis itu kan lebih ke konsep Akmikonya ya Kak, mengajak maba sadar atau lebih bersiap di dunia keprofesian tadi yang ada sangkut pautnya dengan komunikator. Nah terus
mengenalkan betapa pentingnya berkomunikasi yang baik. Terus membangun citra yang baik sama acara berlangsung. Jadi agar maba tuh kenapa membangun citra yang baik? Karena kalau misalnya ini kan awal ya Kak, Akmiko awal membangun citra yang baik. Jadi tuh maba tuh bakal mau ikut lagi dalam kegiatan-kegiatan kita yang berikutnya. Seperti itu. Udah cukup Kak, semuanya. Tadi Nisbi tahu. Nisbi jadi nanya Kak. Iya, jadi iya. Nisbi apa? Udah kejawab tapi masih penasaran kenapa semuanya sekarang jadi 3 hari, 11, 12, 13, sedangkan yang 2 hari aja yang tahun lalu itu enggak semuanya ikut. Nggak tahu itu hari Jumat. Ngambilnya 2 hari yang weekend. Tapi tadi 11, 12, 13. Kiraan Perkiraan sayang kalau nggak Jumat Sabtu ya Sabtu Minggu gitu. Kalau kemarin 2 soalnya ada Pak. Masukan, bukan masukan, tadi kan konsepnya udah bagus banget, gimana caranya membentuk cinta terhadap komunikasi, administrasinya itu udah bagus. Terus cara ngelobi apa buat maba itu ikut LK1 juga udah bagus, caranya dengan dosen kan, dosen pengaruhnya itu lebih tinggi gitu. Sekarang gini, orang-orang yang udah LK itu apa ya, pertanyaannya gini, gimana caranya kalian buat ngekip orang-orang yang udah LK1 itu udah masuk Himakom gitu. Sementara itu orang-orang yang sekarang nih kalian bisa tahu kan, orang-orang yang udah LK1 itu udah gak kelihatan apa ya, nggak banyak, nggak semua yang ikut apa Himakom. Nah, coba gimana cara teman-teman buat Kalau dari Aisyah sendiri sih kayak LK1 itu menurut Aisyah selain sebagai syarat administratif buat masuk HMJ, iya bukan, jadi kayak membangun diri juga. Sebelumnya udah dapat nih LDKS dari SMA mungkin yang dapat. Nah di LK1 ini latihan kepemimpinan yang pertama tuh lebih digojlok lagi, lebih dikenalin lagi loh leadership tuh kayak apa. Walaupun mereka seenggaknya nggak memanfaatkan kayak gold tiketnya lah buat masuk HMJ itu, tapi seenggaknya mereka dapat benefit buat dirinya sendiri, buat kedepannya. Karena kan di dalam kelas pun kayak kita presentasi atau segala macam itu kan iya butuh kepercayaan diri, butuh ke apa sih namanya kayak bukan sikap leadership tuh pasti dibutuhkan, mau nggak mau, terserah mereka mau ikut di kita HMJ atau enggak. Tapi kan walaupun gold tiket yang nggak dipakai, benefit buat mereka nya dapat banget gitu. Dan kita gimana caranya biar mereka dapat gold benefitnya itu, jadi selama acara berlangsung ya dengan konsep yang sudah yang tadi dipaparkan itu, jadi mabanya tuh dapat nangkep gitu. Kayak misalnya kayak LK1 yang kemarin itu kan, kalau misalnya kita benar-benar apa sih namanya fokus gitu ya, dapat apa yang gimana kita karakter buildingnya, tim buildingnya kan dapat semuanya. Terus gimana cara teman-teman buat yang orang LK1 itu bisa apa ya, aktif? Iya, masuk Himakom gitu. Himakom tuh jadi organisasi yang paling menarik buat anak-anak LK1 gitu.